Halo semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok ketiga yang kami akan menjelaskan tentang permainan yang kami buat untuk pelajaran matematika anak sekolah dasar yang bernama Magic Number. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Bonaventura Binaya Prasada dengan NPM 220711761 dan rekan saya. Richard Angeliko Pujohartono dengan NPM 220711747. Next. Nah, jadi kami akan menjelaskan tentang permainan kami mulai dari permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu adalah membosankannya pelajaran matematika di sekolah dasar, mau SMP atau SMA, pasti pelajaran matematika ini bosen sih. Kalau bisa dilihat dari gambar PPT PowerPoint kita, banyak yang tidur, ngelamun, ngapain lah itu nggak jelas. Ya, pokoknya kalau pelajaran matematika pasti bosen lah, pasti ngelakuin hal lain demi menghilangkan kebosanan. Next. Nah, dari penyebab masalah ini pun sistem pembelajaran jadi lebih kurang interaktif, di mana guru sedang menjelaskan tapi banyak siswa-siswi yang malah melakukan hal lain di luar pelajaran matematikanya seperti tidur lah, ada yang tidur, ada yang mungkin sembunyi-sembunyi main HP, biasanya ada teman saya pernah itu. Ya mungkin ada juga yang ngeliatin keluar jendela, bayangin kalau andai aku jadi burung lah misalnya seperti itulah. Ya pokoknya banyak lah demi menghilangkan kebosanan saat belajar matematika, demi lari lah dari pelajaran matematika ini. Nah, terkadang masalahnya tuh latihan soal yang diberikan oleh guru guru tuh kadang kurang challenging, kurang menantang gitu. Soalnya yang diberikan oleh guru itu soalnya itu-itu saja. Jadi ketika murid misalnya ikut lomba olimpiade atau dikasih soal dari buku lain, nah itu soalnya misalnya angka atau katanya diubah dikit aja, nah itu mereka pasti susah, kebingungan gitu. Ini kok bisa kayak gini, kok kayak gitu. Nah itu kurang luasnya wawasan guru untuk memberikan soal yang lebih banyak pada murid-muridnya, karena soalnya itu-itu saja sehingga pemikiran murid-murid itu hanya terbatas di situ-situ saja. Next. Nah, akibat dari masalah dari pelajaran matematika ini tuh juga banyak ya. Misalnya dari gambar tuh ada rasa malas. Yang pasti kalau pelajaran matematika langsung aduh males ngerjainnya. Tidur aja lah mending turu. Biasa istilahnya sekarang mending turu aja. Mending kabur dari pelajaran matematikanya, males ngikutinnya. Nah, sekalinya denger pelajaran matematika habis ini langsung males banget lah, mending kabur, misalnya cabut kayak lari ke kantin, izinnya ke toilet tapi malah ke kantin malah jajan kan, aduh itu parah banget sih. Nah kadang juga ya bisa tidur di kelas itu, nggak merhatiin pelajarannya sama sekali, ya moga aja dia ngerti. Nah kadang juga ya sebenarnya masih ada banyak masalah lain, kayak misalnya ada yang ngelamun lah, malah ngobrol sendiri sama temennya, itu pasti itu sering kalau guru lagi ngejelasin. Itu paling parah juga sih sebenarnya. Ya, next. Nah, kita akan perkenalkan nama permainan, ya detail-detail permainan dari permainan yang kami buat ini. Next ya. Jadi nama permainan ini adalah Magic Numbers. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiko. Oke, baik, terima kasih Abin. Jadi untuk sistem permainan ini sendiri itu ada secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama itu target. Target dari permainan kami sendiri itu menyasar anak sekolah dasar berusia 7-12 tahun. Lalu untuk permainan ini karena menggunakan dadu, kami akan menggunakan dadu yang soal matematikanya itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok level kesulitan. Lalu untuk pemainnya sendiri nanti akan dimainkan oleh 10 orang dan 1 orang pengawas.
Lalu untuk menambah keseruan ya adrenalin dalam permainan, kami juga tak lupa menambahkan beberapa kartu umum dan kartu kesempatan yang bisa menambah kebahagiaan atau keceriaan dalam permainan nanti. Oke, kita mulai dari target usia anak SD usia 7-12 tahun. Ya, kenapa sih kita memilih anak SD gitu kan? Nah, sebenarnya keinginan belajar anak SD itu masih cukup rendah. Istilah Jawanya, bahasa Jawanya itu masih harus dikuyo-kuyo gitu. Harus dipaksa belajar dulu. Kalau enggak, ya enggak mau belajar mereka. Nah, kenapa? Ya karena basically kemandirian belajar anak SD itu masih cukup rendah. Dan adanya ketidakmandirian dalam belajar itu dapat menyebabkan seolah-olah matematika ini subjek yang membosankan. Padahal matematika ini subjek yang sangat penting dan sangat menyenangkan sebenarnya kalau kita dalami dengan baik gitu kan. Nah, sehingga kami itu ingin menanamkan konteks ke dalam anak-anak bahwa subjek matematika itu sebenarnya adalah hal yang mudah dan menyenangkan lewat permainan magic number kami ini. Oke, lalu yang kedua ada dadu. Dadu akan dibagi menjadi 3 level kesulitan. Nah, berkat masukan dari dosen yang telah disampaikan sebelumnya pada kelompok kami melakukan improvement pada permainan kami yang sebelumnya masih cukup umum atau general. Dengan membagi permainan ini menjadi 3 level kesulitan, agar semua murid dapat mengikuti game berdasarkan kecocokan materi yang sedang mereka pelajari di sekolah. Dalam permainan ini, kami akan menggunakan beberapa jenis dadu, namun dadu utama yang akan kita gunakan itu sebagai berikut. 2 dadu berisi 2 posisi yang akan berisi angka acak, dan 1 dadu operasi matematika. Dalam permainan, peserta akan melempar ketiga dadu tersebut, lalu soal operasi matematika yang harus dikerjakan berasal dari angka dan simbol operasi matematika acak yang muncul pada ketiga dadu tersebut. Contoh permainannya itu sebagai berikut. Misalkan si anak ngerol dadu pertama dan keluar angka 20. Lalu untuk dadu operasinya muncul simbol bagi. Dan dadu kedua muncul angka 4. Lalu peserta didik harus menuliskan jawaban mereka di lembar jawaban yang ada. Dan jawabannya 5. Oke, materi matematika yang kami gunakan dalam permainan ini akan kami sesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan dan kecocokan materi matematika sekolah dasar yang ada. Berdasarkan kesamaan materi yang ditampilkan pada slide, kami mengelompokkan level permainan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ditujukan kepada sekolah dasar kelas 1 yang berisikan materi operasi penjumlahan pengurangan. Lalu kelompok kedua ditujukan kepada siswa murid sekolah dasar kelas 2-3 dengan materi penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, akar, dan pangkat. Lalu untuk kelompok ketiga ditujukan untuk SD kelas 4-6 dengan materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, akar, pangkat, dan ditambah dengan bilangan bulat. Oke, pemain. Nantinya permainan akan dimainkan oleh 10 pemain dan 1 orang pengawas. Dari permainan ini akan diambil 3 pemenang utama dengan penghargaan berupa nilai tambahan jika dimainkan di sekolah, dan permen atau sesuai dengan kesepakatan tertentu jika dimainkan di luar sekolah. Permainan ini akan dimainkan oleh 10 peserta, yang berarti akan ada 10 soal operasi matematika yang harus dikerjakan oleh setiap individu peserta. Pengawas akan bertugas mencatat setiap soal yang ada, begitu pula dengan kunci jawaban yang ada. Pada akhir permainan, pengawas akan mengecek seluruh hasil pekerjaan anak-anak, dan setiap soal memiliki bobot nilai yaitu 1. 3 orang pemain dengan skor tertinggi akan dinobatkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Jika terdapat poin yang sama antara 3 pemain tersebut, akan diadakan babak penentuan dengan cara mengulangi kembali permainan tersebut. Khusus bagi 3 anak itu saja. Pemenang akan mendapatkan nilai tambahan dalam nilai tugas jika dimainkan di sekolah, atau pemenang akan mendapatkan hadiah tertentu yang telah disepakati sebelumnya jika dimainkan di luar jam pelajaran matematika. Oke, kartu. Terdapat kartu umum dan kartu kesempatan. Untuk menambah adrenalin atau semangat atau kebahagiaan para peserta didik dalam permainan ini, kami menambahkan beberapa reward atau punishment kecil-kecilan dengan tujuan untuk menambah kebahagiaan mereka semata.
Kami akan melakukan itu dengan cara menambahkan kartu kesempatan dan kartu umum, yang pastinya berisikan surprise yang tak terduga dan sangat menyenangkan. Nah, untuk dapat menambahkan kartu umum dan kesempatan pada permainan ini, kami harus menggunakan tambahan satu dadu lagi yang kami berikan nama dadu gacha. Nah, dadu itu sendiri berisi 12 sisi, yaitu 10 sisi zong, 1 sisi kartu umum, dan 1 sisi kartu kesempatan. Nah, berikut adalah isi dari kartu-kartu tersebut. Kartu umum dibebaskan dari 1 kesalahan soal. Lalu poin berkurang -1, mendapat permen, dan sebagainya. Contoh isi dari kartu kesempatan yaitu reverse seperti di Uno, kartu skip seperti di Uno, dapat tambahan 1 poin, dapat meminta 1 poin teman, dan sebagainya. Untuk packaging kami akan menggunakan kertas karton. Untuk packaging kami akan menggunakan kemasan karton yang di bawahnya yang di dalamnya sudah berisi buku petunjuk 1 set kartu umum dan kesempatan, 6 piece dadu, dan lembar jawaban kecil. Berikut adalah perkiraan harga jual dari produk permainan Magic Numbers kami. Perkiraan HPP kami yang pertama adalah dari kemasan karton yaitu sebesar Rp3.000. Yang kedua adalah dari 6 dadu yang akan kita mainkan yaitu sebesar Rp14.000. Lalu lembar jawab mini ditambah buku petunjuk dan packaging plastik yang kita total kira-kira mendapat Rp3.000. Lalu kartu gacha kita sendiri yang kita gunakan, lalu kartu gacha sendiri yang menggunakan kertas dengan kualitas yang bagus yaitu sebesar Rp5.000. Sehingga kalau kita total, kita akan mendapatkan nilai HPP, harga pokok penjualan sebesar Rp25.000. Dan rencananya produk ini akan kami jual dengan harga Rp50.000, sehingga kami akan mendapatkan profit kotor sebesar 100%. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelompok kami. Terima kasih banyak.